Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan TKM atau PAS, penilaian akhir semester Gasal kurikulum 2013 tingkat SD kelas 4 tahun 2021. Bagi yang baru saja menemukan channel saya edukasi, silahkan untuk mengklik tombol subscribe dan sebarluaskan channel ini kepada teman-teman kalian. Semoga dengan menyebarkan ilmu pengetahuan, dengan menyebarkan kebaikan, menjadi amal ibadah untuk kita semua dan tercatat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Perhatikan ayat berikut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Arti ayat tersebut adalah A. Dari kejahatan makhluknya. B. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. C. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. D. Dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ya, untuk arti ayat di atas adalah dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Berarti jawaban untuk nomor 1 adalah B. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan ayat berikut. Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjutan ayat tersebut adalah untuk nomor 2. Ini adalah ayat pertama surat Al-Falaq. Insyaallah sudah hafal semua anak-anakku. Jadi untuk lanjutan ayat ke-1 berarti ayat kedua. Pilihan A, B, C, D yang termasuk ayat kedua adalah sudah jelas pilihannya, yaitu adalah B. Min syarri ma khalaq. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan ayat berikut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Falaq ayat Untuk ayat tersebut adalah ayat ketiga, lanjutan dari min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berarti jawaban untuk nomor 3 adalah ayat ketiga, yaitu C. Kita lanjut ke nomor 4. Surat Al-Falaq ayat kedua berisi perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari untuk ayat kedua. Ayat kedua tadi sudah min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan makhluknya. Kita cari jawabannya. Pilihan A, kejahatan bisikan di dalam dada manusia. B, kejahatan gangguan setan yang terkutuk. C, kejahatan makhluknya. Nah, ini sudah ketemu. Jawaban untuk nomor 4 adalah C, kejahatan makhluknya. Min syarri ma khalaq. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan ayat berikut. Qul a'udzu birabbil falaq. Arti kata yang bergaris bawah adalah Al-Falaq. Jelas nama
Surat Al-Falaq diambil dari ayat ke-1 yaitu Al-Falaq, yang artinya A. asar, B. maghrib, C. isya, D. subuh. Ya, Al-Falaq itu artinya adalah subuh. Lanjut ke nomor 6. Perhatikan ayat berikut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat yang bergaris bawah pada ayat di samping adalah bacaan. Ya, sudah kita bahas. Pak Said dulu pernah memberikan materinya, kita bahas ayat ini. Jadi untuk ayat ini, 1 hukum bacaan, H, 2 hukum bacaan, hasidin hukum bacaan, idza hukum bacaan. Ya, dari depan, apabila ada nun sukun bertemu huruf shin, berarti itu adalah tergolong hukum bacaan ikhfa. Diingat-ingat, di dalam surat Al-Falaq banyak sekali wa min syari, itu semua nama hukum bacaannya adalah ikhfa. Lanjut, H itu adalah matobi'i, bacanya 2 ketukan. Terus lanjut, sidin ida, di sini ada kasroh tanwin bertemu dengan alif atau hamzah, berarti ini adalah namanya idhar halqi. Cara membacanya harus jelas. Terus selanjutnya the ini sama dengan H, panjangnya 2 ketukan, namanya matobi'i. Yang terakhir hasad, mantul di akhir, berarti qalqalah kubro, qalqalah yang mantulnya dengan keras, dengan besar. Ya, jawaban untuk nomor 6 berarti jelas H itu adalah matobi'i, yaitu jawaban untuk nomor 6 adalah A. Kita lanjut ke nomor 7. Sebutkan isi kandungan surat Al-Falaq ayat ketiga. Ya, surat Al-Falaq ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berarti isinya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, intinya itu, kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Lanjut ke nomor 8. Apakah arti kata hasad dalam ayat wa min syarri hasidin idza hasad? Arti dari ayat ini, dan dari kejahatan orang yang dengki. Wa min syarri, dari kejahatan, hasidin orang yang dengki, idza apabila, hasad dengki. Yang ditanyakan adalah hasad, berarti artinya dengki. Ya. Kalau hasidin orang yang hasad. Lanjut ke nomor 9. Adanya bumi seisinya, langit, bulan, binatang, matahari, semua itu terjadi karena ada yang menciptakan. Hal tersebut menunjukkan adanya Allah, Muhammad, malaikat, Rasul. Jelas semua yang menciptakan bumi seisinya, alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat Al-Qayyum, berdiri sendiri. Semua menciptakan sendiri, tidak perlu bantuan dengan orang lain. Lanjut ke nomor 10. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ciptaan Allah terdapat pada nomor, ya, yang dimaksud adalah yang langsung ciptaan Allah, yaitu adalah nomor 1, manusia. Sebenarnya kalau yang benda lain juga kalau diurut nanti ujungnya kepada Allah, tetapi kalau manusia tidak
bisa dibikin oleh manusia, maksudnya seperti itu. Jadi yang di sini yang dimaksud untuk nomor 10 adalah pilihan A, nomor 1. Lanjut ke nomor 11. Percaya atau yakin kepada Allah merupakan pengertian beriman kepada malaikat, rasul, kitab, Allah. Ya, iman itu artinya percaya atau yakin. Rukun iman itu ada 6. Kemarin sudah kita bahas. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada rasul. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Percaya kepada Allah berarti iman kepada Allah. Lanjut ke nomor 12. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai Asmaul Husna Al-Basir. Artinya Allah Maha mengetahui, melihat, mendengar, adil, ya. Maha mengetahui itu arti dari Al-Alim. Maha melihat arti dari Al-Basir. Jadi jawaban untuk nomor 12 adalah B. Maha mendengar arti dari As-Sami. Al-Adil, Maha adil arti dari Al-Adlu. Lanjut ke nomor 13. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim, yang artinya Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Agung, Maha Adil. Al-Azim itu adalah artinya Maha Agung. Kalau Maha Kuasa itu arti dari Al-Qadir, Al-Qadar, sama saja. Maha Esa arti dari Al-Ahad, Maha Adil arti dari Al-Adlu. Jadi jawaban untuk nomor 13 Maha Agung. Lanjut ke nomor 14. Di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini, yang membawa ajaran Allah atau wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Itulah yang dinamakan wali, khalifah, ulama, rasul, ya. Yang rasul itu adalah utusan. Arti rasul itu adalah utusan. Jadi jawaban untuk nomor 14 adalah D. Lanjut ke nomor 15. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan atau direndahkan karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Apa Asmaul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut? Ya, sudah jelas di situ berarti Allah Maha Adil. Tidak memandang latar belakang. Allah hanya memandang keimanan, ketakwaan manusia. Berarti di sini Al-Adlu. Lanjut ke nomor 16. Siapakah nama Rasul yang terakhir? Sudah jelas. Khotamul Anbiya wal Mursalin. Artinya Nabi yang terakhir atau pungkasan para Nabi dan Rasul, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut ke nomor 17. Tidak mencontek saat ulangan merupakan salah satu contoh perilaku jujur, patuh, amanah, santun. Tidak mencontek saat ulangan itu lebih ke jujur. Ya. Lanjut ke nomor 18. Kepada teman yang sedang mengemukakan pendapat ketika berdiskusi, sikap kita adalah mematuhi, menghargai, menuruti, menyayangi. Ya, kalau mengemukakan pendapat berarti ya menghargai. Jawaban untuk nomor 18 adalah B. Lanjut ke nomor 19.
Orang yang halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya dinamakan jujur, amanah, santun, adil. Sudah jelas ya, jujur mengatakan apa adanya, amanah dapat dipercaya. Berarti kalau sopan, bahasanya bagus, lembut, santun berarti santun namanya. Lanjut ke nomor 20. Aida adalah murid kelas 4. Ia diberi tugas untuk mengumpulkan sumbangan bagi teman yang orang tuanya meninggal. Aida melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya. Kisah di atas menunjukkan bahwa Aida adalah anak yang sopan, santun, dermawan, amanah. Ya, menjaga amanah, dapat dipercaya itu adalah arti dari amanah. Lanjut ke nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut yang merupakan keuntungan sifat jujur ditujukan pada nomor keuntungan atau hikmah. Ketika kita berperilaku jujur, kita satu persatu bahas. Disenangi orang lain. Ketika jujur pasti disenangi orang lain. Ya benar. Disenangi Allah, pasti Allah sangat menyayangi orang yang jujur. Banyak teman, jelas kalau kita jujur pasti akan banyak teman, banyak yang suka kok. Dibenci teman tidak sesuai, menjadi kaya tidak sesuai. Berarti jawabannya 1, 2, 3. 1, 2, 3 adalah A. Jawaban untuk nomor 21 adalah A. Lanjut ke nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang merupakan contoh berbakti kepada orang tua ditunjukkan pada nomor berbakti kepada orang tua. Selalu patuh melaksanakan perintahnya. Ya, benar. Tetapi di sini ada batasannya ya. Selagi perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hukum Islam. Ketika perintah orang tua sudah bertentangan dengan syariat Islam atau hukum Islam, kita diperbolehkan untuk tidak patuh. Lanjut, jadi batasannya selagi perintah itu sesuai dengan syariat atau hukum Islam. Nomor 2, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Ya, termasuk berbakti itu kita rajin sholat, belajar supaya kita meraih apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Nomor 3, menasihati agar tidak bermain di kelas. Ini tidak sesuai. Selalu ingat dan mendoakannya. Nomor 4 jelas. Termasuk berbakti itu ketika setelah sholat kita selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua kita. Mengingat untuk tidak berkelahi, ini tidak sesuai. Berarti jawabannya 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 adalah B. Lanjut ke nomor 23. Bagaimana sikapmu ketika guru menjelaskan pelajaran di depan kelas? Ya, gimana sikapnya? Ya, kalau gurunya sedang menjelaskan berarti kita mendengarkan dengan hikmat. Mendengarkan dengan hikmat. Lanjut ke nomor 24. Bagaimana bunyi doa untuk kedua orang tua? Ya, ini salah satu anak yang berbakti adalah selalu mendoakan, dan termasuk anak yang tergolong anak yang soleh-solehah adalah anak yang suka mendoakan orang tua. Doanya seperti apa? Sudah kita hafalkan bersama, yaitu Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, doanya seperti itu. Lanjut ke nomor 25. Cara untuk menjaga dari segala yang kotor, baik diri pribadi, tempat tinggal, dan pakaian kita dari kotoran dinamakan hidup cerdas, hidup kuat, hidup bersih, hidup hemat. Jelas ya, menjaga dari kebersihan dari yang kotor berarti hidup bersih.
Lanjut ke nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut. Yang termasuk hadas kecil ditunjukkan pada nomor hadas kecil, ya. Buang air besar. Ya, walaupun di sini buang air besar, tetapi termasuk hadas kecil. Kalau buang air besar itu, buang air kecil juga termasuk hadas kecil. Berarti nomor 1 benar, nomor 2 benar. Nomor haid bagi perempuan, kalau ini termasuk hadas besar. Buang angin hadas kecil. Berarti 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Jawaban untuk nomor 26 adalah D. Lanjut ke nomor 27. Hadas dibagi menjadi 2. Tadi sudah hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cukup dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Lanjut ke nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut. Di antara air tersebut yang bisa digunakan untuk membersihkan najis ditunjukkan pada nomor. Di antara air tersebut yang bisa digunakan untuk membersihkan najis ditunjukkan pada nomor air sumur. Ya, air sumur jelas ya, bisa buat bersuci. Air kelapa tidak bisa. Air hujan jelas bisa, air teh tidak bisa. Berarti 1 dan 3. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 29. Gambar berikut adalah orang yang sedang, di sini ada menaruh tangan ke lantai atau ke tanah, terus mengusap muka, mengusap tangan. Itu adalah tayamum. Lanjut ke nomor 30. Contoh hadas besar adalah air liur anjing. Air liur anjing itu bukan hadas besar, tetapi ini namanya najis mughalladhah atau najis yang berat. Cara mensucikannya, dibasuh 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Kalau kotoran unta ini termasuk juga najis, bukan hadas. Kotoran unta itu adalah tergolong najis yang sedang atau najis mutawassithah. Yang C, buang air besar. Nah, kalau ini hadas kecil. Haid tergolong hadas besar. Hadas besar berarti jawabannya D. Lanjut ke nomor 31. Sebutkan nama bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tadi sudah, kalau hadas kecil itu dengan cara berwudu. Kalau ada halangan boleh dengan tayamum. Dinamakan apa cara bersuci dengan menggunakan debu yang suci? Nah, ini ketika ada halangan, ada sebab-sebabnya, boleh dengan ini, dinamakan tayamum untuk nomor 32. Lanjut ke nomor 33. Dahulunya Nabi Ayub alaihissalam dikaruniai kekayaan yang melimpah. Keluarganya yang bahagia. Beliau juga sangat dermawan, selalu menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Karena beliau seorang yang sangat bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Yang tidak pernah dia lupakan adalah pengabdian beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepadanya. Ketika suatu waktu beliau diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, keluarga, bahkan sampai beliau dicoba dengan penyakit yang sangat parah, pengabdian beliau tidak pernah surut sekalipun. Cerita di atas
membuktikan bahwa Nabi Ayub seorang yang sabar, taat beribadah, santun, jujur. Ya, soal seperti ini yang termasuk soal hot, soal yang susah. Di sini dijelaskan narasinya, ada mencakup sabar juga ada, karena di sini Nabi Ayub diberi cobaan. Ya, yang paling susah antara A dan B. Tetapi kita cari kata kuncinya. Di sini Nabi Ayub ya sangat bersyukur kepada Allah, kepadanya yang tidak pernah dia lupakan adalah pengabdian beliau kepada Allah. Pengabdian di sini berarti beribadah. Tidak ketika dalam keadaan senang, ketika banyak harta saja, tetapi di sini disebutkan lagi ketika Nabi Ayub diberi ujian berupa penyakit yang sangat parah, pengabdian beliau tidak pernah surut sekalipun. Nah, kata kuncinya ada dua ini. Ketika senang, ketika kaya, dia tetap mengabdi, tetap ibadah. Ketika susah, ketika miskin, ketika sakit, dia juga tetap mengabdi, beribadah. Jadi yang lebih tepat untuk jawaban nomor 33 adalah B, taat beribadah. Lanjut ke nomor 34. Seorang pemuda Bashar namanya ketika sang Raja Ilyasa bertanya kepada rakyatnya tentang kesanggupan berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah akan diangkat menjadi raja. Maka dia pun menyanggupinya. Karena kesanggupannya tersebut maka beliau dijuluki, ya, Nabi siapa? Untuk nomor 34 dijuluki Zulkifli. Nama aslinya adalah Bashar. Lanjut ke nomor 35. Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja menggantikan raja tadi, Raja Ilyasa. Ada jawabannya di nomor 34. Berarti 35 jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 36. Seorang nabi yang tutur katanya fasih, perilakunya santun dan kesetiaan yang besar kepada Nabi Musa dan masih saudaranya sendiri. Beliau adalah nabi yang menemani Nabi Musa berdakwah. Sebagai juru bicaranya Nabi Musa adalah yang pintar berdialog, yaitu adalah Nabi Harun. Lanjut ke nomor 37. Nabi Musa alaihissalam seorang diri memperingatkan Raja Fir'aun agar tidak menganggap dirinya Tuhan dan supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Fir'aun mempunyai kekuasaan besar dan tentara yang kuat, Nabi Musa tidak gentar. Keteladanan yang dapat kita ambil dari sifat Nabi Musa tersebut adalah keberaniannya, ketakwaannya, kejujurannya, kedisiplinannya. Jelas ya, keberaniannya. Nabi Musa terkenal dengan keberaniannya. Lanjut ke nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tongkat dapat membelah lautan, ya, membelah bulan. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad. Dapat mengeluarkan cahaya dari telapak tangan, mukjizat dari Nabi, termasuk mukjizat Nabi Musa. Dibakar tidak hangus adalah mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti 1 dan 3. Lanjut ke nomor 39.
Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menderita penyakit apa? Ya, Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit, yaitu adalah kusta, atau pada saat itu zaman dulu namanya lepra, ya, nama lainnya kusta adalah lepra. Dinamakan tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di mana? Di gunung atau bukit Sinai, atau ada yang menyebut juga Tursina. Sama ini yang dimaksud Tursina itu mungkin Sinai, panggilannya Sinai, ya, bukit atau gunung Tursina atau Sinai. Ya, demikian pembahasan soal TKM untuk persiapan tes kendali mutu atau PAS, penilaian akhir semester. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Pak saya mohon maaf. Akhir qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.